Aku berjanji padamu. Aku akan mengajakmu bersamaku dalam tur Eropa berikutnya. Tentu saja aku sangat mencintaimu. Apa yang terjadi padamu? Ya, tolong percayalah padaku. Ya, aku akan memberimu berliannya. Itu bukan masalah besar. Aku akan bicara denganmu nanti. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Kenapa kau datang begitu diam sehingga aku bahkan tidak mendengarmu? Menjengkelkan, menjijikkan. Aku tidak menyukainya sama sekali. Oke. Tuan Mustaq, aku telah menghabiskan hidupku bersamamu. Mendengarkan hal yang sama. Itulah hal-hal yang tidak kamu sukai dariku. Saya ingin bertanya apa yang Anda lakukan, seperti dalam diriku untuk perubahan. Lebih baik jika kamu tidak bertanya padaku. Kamu akan menyesalinya. Jadi, ini bukan hal baru. 25 tahun kita bersama. Saya hanya menyesalinya dan tidak ada yang lain. Omong-omong, seorang wanita selalu orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu adalah seorang wanita dengan wajah sederhana dan tidak punya kecerdasan. Sementara kamu mendapatkan aku, seorang yang tampan dan orang yang terpelajar, dan kamu lupa status asli kamu. Tuan Mustaq, berhenti. Pertama, tolong coba jawab saya setelah berpikir. Siapa yang lupa statusnya di sini? Seorang wanita yang berasal dari keluarga terhormat, dengan kekayaan yang cukup banyak. Dia memiliki kekayaan dan pabrik yang tidak terbatas. Atau laki-laki yang hanya memiliki wajah yang tampan dan tidak ada hal lain yang bisa dibanggakan. Saya menerima ejekan karena tidak cerdas. Dan jelek juga. Itu karena orang seperti kamu adalah pilihanku sebagai pasangan hidupku. Ini menunjukkan bahwa saya tidak cerdas. Dan sepanjang hidupku, bahkan setelah melayani Anda, saya tidak mampu membuat tempatku di hatimu. Jadi, ya, ini adalah contoh terbesar bahwa aku jelek. Karena orang seperti kamu tidak melihat apapun selain wajah cantik seorang wanita. Kendalikan lidahmu. Jika tidak, aku akan lupa bahwa kamu adalah ibu dari anakku. Aku akan membebaskanmu dengan mengucapkan 3 kata itu. Kamu sudah membebaskanku dengan keserakahanmu saat kamu berpura-pura, tanda tangan dan membuat semuanya dinamai dengan nama Anda. Sepanjang hidupmu kamu menghabiskan waktu dengan wanita lain. Hentikan omong kosongmu sekarang juga. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini? Kali ini bukan kamu yang bertanya. Jawab aku, mengapa kau lakukan penipuan sebesar itu terhadapku? Aku jelek dan wanita buta huruf. Kemana aku akan pergi? Jika kamu sendiri tidak setia, kamu pasti percaya pada kesetiaanku. Kamu memata-mataiku seperti ini. Beritahu saya. Mustaq, tinggalkan aku. Kumohon, jangan memaksaku untuk melibatkan abaan di dalamnya. Kamu mengancamku dengan anakku. Berani sekali, aku tidak akan pergi. Tinggalkan aku. Berhenti. Mustaq, tidak. Mustaq, aduh. Ibu Sultani, aku akan pergi keluar dengan Mois dan akan segera kembali. Apakah semuanya baik-baik saja? Kamu pergi terburu-buru. Aku akan kembali dan memberitahumu. Oke, semoga Tuhan menjagamu tetap aman. Ibu Sultani, dengarkan. Kemana dia pergi? Dia sudah pergi bersama Mois. Dengan Mois. Di mana? Dia tidak memberitahuku. Tapi kamu seharusnya bertanya padanya. Hebat. Setelah ibu sekarang anak perempuannya akan ceritakan padaku tanggung jawabku. Tolong dengarkan. Saya menghormati Nyonya Naurin karena hubungannya. Tapi jika kamu mencoba memulai pertengkaran denganku tanpa alasan, kalau begitu aku juga akan melakukan balasan yang benar. Ya, aku akan. Apa yang sedang terjadi? Mama,
Sekarang lihat, Gul telah pergi bersama Mois tanpa memberitahu siapapun. Aku hanya bertanya padanya kenapa. Dia tidak bertanya padanya tentang hal itu. Dia menyerangku seperti kucing gila. Apa? Tuhan melarang. Kamu tidak tahu cara berbicara dengan orang yang lebih tua atau lebih muda. Lidahmu begitu panjang dan tanpa pegangan. Naurinbu, saya minta maaf tapi ini bukan masalah didikan yang membuat ibu bangga. Ah, benarkah? Sekarang kamu mengejekku tentang caraku dibesarkan. Ibu Sultani, sepertinya hari-harimu ada di rumah ini. Janganlah tetap berada dalam delusi apapun. Aku adalah tetua di rumah ini. Bahkan Rana tidak berani berbicara di hadapanku. Dengarkan aku baik-baik. Aku memberimu peringatan terakhir. Jika kamu berani berbicara di depanku, atau di depan putriku, dengan nada yang kamu gunakan saat ini, kalau begitu aku tidak akan berkompromi dan mengusirmu dari rumah. Apakah kamu mengerti? Ayo, Kanwal. Apakah dia seorang wanita atau seorang pejuang? Tuhan melarang. Tuhan melarang. Mereka mengatakan ini adalah kasus polisi. Mereka ingin merekam pernyataan Anda. Apakah itu karena suatu kecelakaan? Atau seseorang mencoba membunuhmu? Tidak. Itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Saya tidak ingin memberikan komentar apapun. Ibu, tolong. Tolong beritahu aku yang sebenarnya. Apakah ayah melakukan ini? Tidak, dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya. Abaan, dengarkan. Dia tidak melakukan apapun padaku. Ayahmu bahkan jika dia mencintaiku atau tidak, tapi dia selalu sangat mencintaimu. Dia sangat mencintaimu. Aku tidak menginginkan cintanya. Aku tidak menginginkan cintanya, yang tidak memiliki bagian apapun untuk Anda. Dia tidak menghormati Anda, peduli pada Anda, atau menghargai Anda. Abaan sayang, dengarkan. Abaan, anakku sayang, kumohon. Abaan, aku tidak bisa buat kamu dan ayahmu datang mendekat satu sama lain. Aku telah mengecewakanmu. Mama, tolong jangan terlalu banyak bicara. Biar aku bawakan dokternya. Ya, dokter. Pasien terluka parah di bagian kepala. Oleh karena itu, kita akan segera mengoperasinya. Kami tidak dapat mengontrol tekanan darahnya. Anda harus mengatur darahnya, karena golongan darah yang dimilikinya itu sangat jarang. Ayo, tanda tangani beberapa surat.
Tinggalkan aku. Mustaq, tidak, Mustaq. Aduh. Moi sudah pergi untuk membawa sesuatu untuk kamu makan. Silahkan dimakan saja. Apakah ibu akan baik-baik saja? Tentu saja dia akan baik-baik saja. Kamu harus berdoa untuknya. Kami semua juga berdoa untuk ibuku. Dan dia sembuh. Kamu juga harus berdoa untuknya. Dia akan sembuh. Mengapa butuh waktu lama? Dengan baik. Membutuhkan waktu dalam operasi. Kamu akan lihat saat dia keluar, dia akan baik-baik saja. Silakan, berdoalah untuknya dan berpikirlah positif. Dokternya sudah ada di sini. Kami sudah mencoba yang terbaik tapi kita tidak punya suara di hadapan Tuhan. Kami tidak dapat menyelamatkan pasien Anda. Dokter, apa yang Anda katakan? Dokter. Apa kata dokter? Mama, Aban, silakan. Aban, tolong tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Tangani dirimu sendiri. Bagaimana dia bisa meninggalkanku dan pergi? Bagaimana ini mungkin? Mama. Mama. Bagaimana dia bisa? Tinggalkan aku. Biarkan saudara Taukir datang malam ini. Aku akan berbicara padanya. Mereka harus mengendalikannya. Amit-amit. Dia tahu aku lebih tua. Saya Bibi Gul dan hadir di rumah ini. Dan dia tidak memberitahu atau bertanya kepada siapapun. Dan pergi kemanapun dia mau. Seorang anak muda telah keluar. Dan kami masih belum tahu di mana dia. Bu, aku tahu kenapa dia melakukan ini. Gul ingin menghabiskan waktu sendirian dengan Mois. Dan dia membuat perencanaan ini sendirian. Karena dia tahu, jika dia bertanya padamu, dia akan harus bertanya pada kami juga. Dan saya tidak mengerti apakah kita punya pergi bersamanya. Apa yang salah dengan itu? Perbedaannya itu akan membuatnya dia tidak bisa duduk berpegangan tangan dengan Mois. Mereka juga tidak akan bisa berbicara. Jangan melewati batas. Tetaplah pada batasanmu. Kamu bahkan tidak peduli apa yang kamu miliki. Diucapkan di depan ibumu. Mama, mereka datang hari ini. Tolong jelaskan hal ini kepada mereka. Bahwa kami tidak suka Mois dan Gul bertemu sebelum menikah. Ya, baiklah. Saya juga akan berbicara dengan mereka. Biarkan mereka datang. Ini sepertinya nomor Mois. Berikan padaku. Halo. Halo. Ini Khalida yang berbicara. Ya, Khalid. Dengar, Khalid. Apakah Gul dan Mois bersamamu atau tidak? Kami tidak tahu di mana mereka berada. Mereka pergi tanpa memberitahu. Keduanya bersamaku. Baiklah. Baiklah. Saya menelepon Anda untuk memberitahu Anda bahwa sepupuku tersayang, Meher sudah tidak ada lagi di dunia ini. Astaga. Ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Suster Khalida, bagaimana ini terjadi dan tiba-tiba seperti ini? Kami tidak tahu apapun. Kami hanya mendengar itu. Dia meninggal saat operasi. Baiklah. Baiklah. Jahangir dan aku akan pergi ke tempat mereka untuk menyampaikan belasungkawa. Saya sangat menyesal mendengar kematian mendadak ini. Itulah yang Tuhan inginkan. Semoga Tuhan mengasihaninya. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Alhamdulillah, Abaan. Minum obatnya.
Kuharap dia bisa tidur sekarang. Aku tidak berpikir dia akan tidur sekarang. Orang yang sedang mengalami kesedihan, mereka tidak bisa tidur. Ya, Anda benar. Dia sedang mengalami kesedihan yang amat dalam. Cukup buruk terjadi padanya. Mendengarkan. Nur, aku ingin meminta maaf padamu. Meminta maaf. Mengapa? Cara Abaan bereaksi terhadapmu di rumah sakit. Itu tidak dipanggil untuk. Tapi ada kejadian besar yang terjadi. Dia kehilangan akal sehatnya. Tidak apa-apa. Aku tidak merasa buruk tentang perilaku Abaan. Dia sedang depresi. Ketika itu adalah operasi ibuku. Aku juga bertingkah aneh. Tapi kamu dan Abaan merawatku. Dan inilah saatnya ketika aku dan kamu harus menjaga Abaan. Ya, tidak apa-apa, tetapi mengapa kamu menangis? Karena aku sangat merindukan ibu dan ayah. Aku merasa ingin memeluk ibu dan menangis sejadi-jadinya. Saya akan menelepon mereka hari ini dan meminta mereka untuk kembali sekarang juga. Lihat, Nur. Dokter belum menyarankan mereka untuk bepergian. Tolong jangan panggil mereka lagi dan lagi. Baiklah, mereka tidak bisa bepergian, tapi aku bisa bepergian. Sampai visa Anda diproses. Mereka akan kembali sampai saat itu. Dan jika kamu mau pergi maka, siapa yang akan merawatku? Kasihan Aban. Aku tidak bisa, bahkan berpikir untuk hidup tanpa ibu. Aku tidak tahu bagaimana dia akan hidup tanpanya. Lihat, Nur. Inilah realitas kehidupan. Dan Abaan harus menerima kenyataan ini. Aku tahu itu. Kedua orang tuanya adalah penting bagi seseorang, tapi setiap orang harus meninggalkan dunia ini suatu hari nanti. Dan omong-omong, aku membawamu ke sini supaya kamu keluar dari depresi ini. Kamu juga telah membuatku tertekan sekarang. Minumlah coklat panasmu. Saya minta maaf. Nur. Nur, kita sudah sampai rumah. Kamu menangis lagi. Aku benar-benar khawatir pada Abaan. Kamu seharusnya tetap bersamanya. Nur, aku sengaja meninggalkannya sendirian. Setidaknya dia akan menangis saat sendirian. Dia butuh waktu sendiri. Hatinya tak akan terasa ringan seperti ini. Pikiran dan hatinya sedang berat saat ini. Kamu harus berbicara padanya. Dia sangat membutuhkanmu. Aku lebih khawatir padamu. Air matamu tak kunjung berhenti. Ayahnya bersamanya. Aku tidak percaya ayahnya. Apa maksudmu? Apakah Abaan mengatakan sesuatu kepadamu? Maksudku adalah mengatakan bahwa ayahnya sudah sangat sedih. Bagaimana dia akan menghiburnya? Kita harus kembali? Nur, pergilah dan istirahatlah. Kami akan menemuinya di pagi hari. Baiklah. Kamu memang memanggilnya. Aku juga akan meneleponnya. Nur, aku memintamu untuk tidak khawatir. Kami akan menemuinya di pagi hari. Oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Apa ini, Gulnur saat ini? Halo, sayang. Salam, ayah. Salam kenal juga. Apa kabar? Saya baik-baik saja. Apakah ibu sedang tidur? Dia sudah bangun. Bicaralah padanya. Halo. Halo, Kuning. Kamu belum tidur. Apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak, Bu. Tidak ada masalah. Aku hanya merindukanmu. Jadi aku berpikir untuk berbicara denganmu. Lihat, Gul, aku ibumu. Aku mengenali setiap nada bicaramu. Jangan berbohong padaku. Katakan padaku, apa yang terjadi? Ibu, aku katakan padamu, semuanya baik-baik saja. Lihat, Gul, tolong bagikan dengan saya. Jika tidak, aku akan tetap khawatir sepanjang hari seperti ini karena itu.
Itulah yang telah terjadi. Anda merasa khawatir tanpa alasan. Halo, sayang, kami akan segera kembali. Jangan khawatir. Ayah, Gul, kenapa kamu menangis? Kuning, daftarnya, burung Gul. Gul, apakah bibimu mengatakan sesuatu padamu? tidak ada seorang pun yang mengatakan apapun padaku. Mama, ibu, tahukah Anda sepupu Moise, Abaan? Ibunya meninggal hari ini. Kok bisa? Kapan itu terjadi? Dia terjatuh dan mengalami cedera kepala yang parah. Ibu, dia sangat kesal. Dia sangat mencintai ibunya. Baiklah, lihat, Gul. Tidak ada yang bisa diselesaikan dengan menangis seperti ini. Saat ini Abaan membutuhkan keduanya, kamu dan Moise saat ini. Karena pada saat ini, teman adalah orang yang membantu. Dan mereka adalah orang yang membawamu keluar dari sana. Tolong, sayangku, pergilah sekarang dan hapus air matamu, cuci mukamu, dan pergi tidur. Anda bisa menemuinya di pagi hari. Baiklah. Oke, ibu. Selamat tinggal. Bisakah kamu pesan tiket untuk besok? Kita harus kembali secepatnya. Dokter tidak mengizinkan Anda bepergian. Aku tidak tahu apapun. Taukir, kamu tahu itu. Seberapa sensitif Gul. Bahkan ketika anak kucing mati dia menjadi begitu emosional dan sedih selama seminggu. Ini adalah hal yang sangat besar baginya. Atau mungkin dia tahu aku tidak sehat. Dia tidak berbagi. Tapi aku mengenalnya dengan baik. Dia sangat membutuhkan kita saat ini. Halo, Aban, cobalah untuk menenangkan diri Anda. Bibi sekarang berada di tempat yang baik. Dia akan sangat kesal melihatmu seperti ini. Jika dia khawatir, dia tidak akan meninggalkanku. Dia tidak pergi karena pilihannya, Abaan. Orang tuaku mengatakan bahwa setiap orang harus pergi suatu hari nanti. Dan tidak ada seorang pun yang bisa kembali jika kita menginginkannya. Gul, sangat mudah untuk mengatakan hal-hal ini. Dan lebih mudah untuk menjelaskannya kepada orang lain. Tapi setiap kali aku berpikir bahwa ibu saya sudah tidak ada lagi dalam hidupku saat ini. Aku terjatuh, aku tidak bisa bernapas. Jantungku berhenti berdetak. Abaan, jangan ngomong kayak gitu. Ibu saya mengatakan bahwa seseorang seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang buruk. Dan kenapa kau berpikir seolah dia telah pergi dari hidupmu? Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah menurutmu kamu bisa mengeluarkannya dari hidupmu? Tidak pernah. Sangat bagus. Aku juga mengatakan ini. Kamu harus mengingat semua hal baiknya. Jika kamu masih tidak bisa tidur, aku akan minta Moise untuk pergi ke kamu. Tidak perlu itu. Baiklah, kamu harus mencoba untuk tidur. Moise dan aku akan mengunjungimu besok. Baiklah kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Selamat malam. Selamat malam.
begitu banyak hari telah berlalu, bahwa ibumu telah meninggal dunia. Dan kamu adalah masih dalam fase itu. Tidak mudah bagiku untuk melupakan ibuku. Rasanya seperti itu. Aku juga mati bersamanya. Aku tahu itu, sayang. Aku tahu, kamu terikat padanya. Kamu dulu sangat mencintai ibumu. Tapi apa yang bisa dilakukan? Orang yang pergi tidak bisa dihentikan dan kamu juga tidak bisa pergi bersama mereka. Apakah kamu mengerti? Saya tidak tahu. Tolong jangan menganggap dirimu sendiri-sendirian. Aku bersamamu. Jika kamu mau, maka kita bisa mengisi, menutupi kesenjangan antara kita. Aku tidak mengatakan ini untuk diriku sendiri. Aku selalu mencintaimu. Aku selalu peduli padamu. Tapi kamu tidak pernah ingin memahami hal ini. Saya akan mencobanya sekarang. Aku akan mencoba untuk mengerti. Karena ini yang dia inginkan. Keluarkan juga itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu menyentuh barang-barang ibu? Pak Aban, Tuan Mustaq telah mengatakan bahwa kita harus mendistribusikan semuanya. Pakaian nyonya sangat buruk. Itu baik untuk jiwa yang telah meninggal. Itulah sebabnya dia meminta kita untuk mengeluarkannya. Saudara Anwar, apakah menurutmu ibu sudah tidak ada di dunia ini? Tidak, Tuan. Aku masih tidak percaya bahwa dia tidak ada lagi di antara kita. Bagaimana seseorang bisa pergi secepat itu? Tolong kembalikan pakaian ini. Baiklah, Tuan. Di sini, pot mereka kembali. Tuan Abaan, ini dia. Beberapa buku juga. Apa yang harus dilakukan terhadapnya? Di sini. Dan ini juga. Terkadang aku berpikir untuk menceritakan semuanya pada Abaan. Tapi kemudian aku menghentikan diriku sendiri, karena aku seorang ibu. Dan seorang ibu bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya, tapi dia tidak bisa memberikan kesedihan. Setelah melihat sisi ayahnya ini, semua harapannya akan pupus. Dan aku tidak menginginkan itu. Aku di sana untuk dia menanggung segalanya. Dan itu sudah cukup.
Ibu, kamu tahu segalanya. Kamu tahu segalanya. Dan kamu menanggungnya sendirian. Kenapa ibu? Mengapa? Ayahmu melakukan kepalsuanku, tanda tangan dan menyebutkan semua atas namanya. Rumah, bisnis, dan pabrik. Tidak ada yang menjadi milikku sekarang. Tapi pisang. Aku tidak bersedih karenanya. Semua ini bukan milikku. Abaan. Aku sedih karena bahwa dia mentransfer semuanya atas namanya. Dan orang itu tidak pernah menjadi milikku. Dan aku selalu. Dulu aku percaya dia adalah segalanya bagiku. Semuanya. Aku juga tahu itu. Ayahmu adalah seorang orang yang materialistis dan orang yang egois. Tapi aku tidak tahu hal ini. Bahwa dia adalah seorang penipu dan pembohong juga. Di mana Anda menemukannya? Aku bisa menangkap ayahmu mencuri. Kemudian, tidak bisakah aku menangkapmu juga? Apakah kamu menyukainya? Itulah sebabnya kamu kesal berhari-hari. Apa guna benda-benda ini sekarang? Ya, ada manfaatnya. Itu adalah kebahagiaan anakku, jadi ada manfaatnya. Saya akan membawa proposal Anda ke sana. Apa yang kau katakan? Kamu tahu dia sudah bertunangan. Jadi apa? Aku akan pergi dan memohon pada mereka. Aku akan pergi ke sana dan memaksa mereka untuk menerima anakku. Aku akan bertarung dengan semua orang di sana. Kamu melakukannya dengan baik karena kamu datang. Setelah melihatmu, aku menyadari. Aku merindukanmu. Beginilah cara hati berbicara. Aku sekarang merasa santai setelah melihatmu. Jika tidak, aku benar-benar kesal karena kematian Meher yang tiba-tiba. Omong-omong, aku sudah berhasil keluar dari fase itu. Apakah kamu sadar bahwa kamu sekarang bebas? Ya, itu mungkin. Musi. Saya datang ke sini untuk menuntut sesuatu. Kamu juga jomblo sepertiku sekarang. Kita sekarang bisa menikah sekarang. Saya tidak ingin berbicara tentang topik ini untuk saat ini. Aku sekarang lelah dengan hubungan pernikahan ini. Dan, pertama, biarkan aku keluar dari perasaan ini. Untuk saat ini lebih baik jika hubungan kita hanya romantis. Ayo sekarang.